Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Komang Dewi Widiani, mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, kali ini saya akan mengajak kalian belajar mengenai konsep pecahan. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke pembelajarannya. Halo adik-adik. Nah, jadi kali ini kita akan belajar tentang pecahan. Nah, sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa pecahan merupakan kelompok bilangan dengan bentuk A per B, di mana A dan B merupakan bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Nah, nilai A dan B saling prima atau tidak ada pembagi yang bisa membagi bilangan A dan B sekaligus. Nah, dalam bentuk A per B, A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis-jenis pecahan. Jenis-jenis pecahan yaitu ada pecahan biasa, kedua ada pecahan campuran, ketiga ada pecahan desimal, dan yang terakhir yaitu pecahan senilai. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mempelajari bagaimana bentuk-bentuk dari jenis pecahan tersebut. Pertama, kita belajar mengenai pecahan biasa. Nah, pecahan biasa itu sendiri merupakan pecahan dalam bentuk seperti biasanya, yaitu berbentuk A per B, di mana A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Nah, untuk lebih jelasnya, agar kalian lebih mudah memahami, kita langsung saja masuk ke contohnya. Nah, pecahan biasa contohnya itu 4 per 5, di mana 4 merupakan pembilang, 5 merupakan penyebut. Contoh kedua yaitu 1 per 7, di mana 1 merupakan pembilang dan 7 merupakan penyebut. Nah, seperti itu contoh dari pecahan biasa. Selanjutnya kita masuk ke bentuk pecahan yang kedua, yaitu pecahan campuran. Perlu kalian ketahui bahwa pecahan campuran merupakan pecahan yang terdiri dari bagian bulat dan bagian pecahan. Nah, bentuknya adalah seperti ini. C, A per B. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke contohnya. Nah, misalnya 3, 2 per 5. Nah, pecahan ini terdiri dari bagian bulat dan bagian pecahan, di mana bagian bulatnya merupakan 3 dan 2 per 5 merupakan bagian pecahannya. Nah, lalu bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Nah, untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa yaitu dengan cara mengalihkan bagian bulat dengan penyebut bagian pecahan, lalu dijumlahkan dengan pembilang. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke contohnya. Nah, misalnya pecahan 2, 4 per 5, di mana 2 merupakan bagian bulat, 4 per 5 merupakan bagian pecahannya. Untuk mengubah pecahan ini menjadi pecahan biasa, kalian bisa mengalihkan bagian bulat dengan penyebutnya lalu ditambahkan dengan pembilangnya. Nah, jadinya seperti ini. 2 dikali 5 ditambah 4 dengan penyebutnya itu tetap 5. Jadi bentuk pecahan biasa dari pecahan 2, 4 per 5 yaitu 14 per 5. Nah, contoh kedua, 5, 1 per 2. Nah, kita akan ubah ini menjadi pecahan biasa. Caranya yaitu 5 dikali 2 ditambah 1 per 2, di mana akan menghasilkan 11 per 2. Nah, demikian mengenai contoh pecahan campuran. Jenis pecahan yang selanjutnya yaitu pecahan desimal. Nah, pecahan desimal itu sendiri merupakan pecahan yang penyebutnya yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya.
Nah, dalam penulisan pecahan desimal yaitu menggunakan tanda koma. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke contohnya. Nah, misalnya pecahan 3/10, maka ditulis menjadi 0,3. Lalu contoh kedua, 21 dibagi 100 atau 21/100, maka akan ditulis menjadi 0,21. Selanjutnya yaitu contohnya 197/1000, maka akan ditulis menjadi 0,197. Nah, bagaimana mencari bilangan ke dalam bentuk koma ini? Nah, cara mencarinya yaitu dengan membagi pembilang dengan penyebutnya, maka akan dihasilkan seperti ini. Nah, itu untuk pecahan desimal. Nah, yang terakhir ada pecahan senilai. Nah, pecahan senilai itu sendiri merupakan dua pecahan atau lebih dengan perbandingan nilai pembilang dan penyebutnya itu sama. Nah, misalnya pecahan 2/5, 4/10, 10/25. Nah, ketiga pecahan ini disebut dengan pecahan senilai. Mengapa demikian? Kita lihat rincian cara mencarinya. Misalnya 2/5 ini, 2/5 kita sederhanakan maka akan menjadi penyebut dan pembilangnya itu seperti ini, 2/5. 4/10 kita sederhanakan maka akan menjadi 2/5 juga. Begitu juga 10/25. Maka akan menjadi 2/5. Nah, dengan demikian ketiga pecahan tersebut memiliki perbandingan pembilang dan penyebut itu sama, yaitu 2/5, 2/5, 2/5. Maka ketiga pecahan ini disebut dengan pecahan senilai. Nah, yang terakhir kakak akan mengajak kalian untuk menyederhanakan pecahan. Nah, bagaimana cara menyederhanakan sebuah pecahan? Nah, cara menyederhanakan pecahan yaitu dapat dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan faktor pembagi terbesar dari keduanya. Nah, contohnya, misalnya pecahan 24/32. Ditemukan pembagi terbesarnya adalah 8. Nah, pembagi terbesar ini dapat dicari dengan membagi bilangan 24 dengan 32 dengan bilangan yang sama sehingga dihasilkan hasil yang paling kecil. Nah, kita sudah mengetahui bahwa pembagi terbesarnya adalah 8. Maka kita untuk menjadikan pecahan ini lebih sederhana yaitu dengan membagi 24 dengan 8 dihasilkan 3, dibagi 32 dibagi 8 hasilnya 4. Nah, dengan demikian pembilang dan penyebut dari pecahan ini sudah dibagi dengan pembagi terbesar sehingga dihasilkan 3/4. Nah, untuk mematangkan pemahaman kalian tentang konsep yang sudah kakak berikan tadi, yaitu tentang pengertian pecahan, jenis pecahan, dan juga cara menyederhanakan pecahan, sekarang kita masuk ke latihan soal. Nah, latihan soal yang pertama yaitu ubahlah pecahan campuran berikut menjadi pecahan biasa. Nah, tadi kalian sudah belajar mengenai cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Sekarang kakak akan mengajak kalian untuk melatih kemampuan kalian. Nah, pertama yaitu pecahan 21/5. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Masih ingatkah cara yang tadi? Nah, cara yang tadi yang sudah kakak berikan yaitu dengan mengalihkan bagian bulat dengan penyebut pecahan lalu ditambahkan dengan pembilangnya, maka akan menjadi 2 dikali 5 ditambah 1, nah, per 5. Dengan penyebutnya ini adalah tetap 5. Dengan demikian maka dihasilkan 2 kali 5, 10, tambah 1, 11 per 5. Jadi, pecahan campuran dari 21/5 yaitu dapat diubah menjadi pecahan biasa dengan hasilnya 11/5. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua. 3/2. Nah, caranya sama seperti tadi, yaitu dengan mengalihkan 4 dengan 2 ditambah 3/2.
Maka hasilnya adalah 4 kali 2, 8. 8 ditambah 3, 11. Jadi hasilnya adalah 11/2. Jadi bentuk pecahan biasa dari pecahan 4 3/2 adalah 11/2. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal atau latihan soal yang kedua, yaitu sederhanakan pecahan berikut. Nah, tadi kalian sudah belajar mengenai bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Sekarang latih kemampuan kalian dengan menjawab soal ini. Nah, langsung saja kakak jelaskan bagaimana cara menjawabnya. Yang pertama yaitu pecahan 28/42. Nah, bagaimana cara menyederhanakannya? Kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan faktor pembagi terbesar. Nah, kita coba bagi dari nilai terkecil, misalkan 28 bagi 2 hasilnya 14, sedangkan ini bagi 2 hasilnya 21. Jadi masih bisa dibagi dengan faktor yang lebih besar. Nah, kakak temukan yaitu faktor pembaginya adalah 14. Jadi kita ubah 28 dibagi 14 sama dengan 2. Sedangkan penyebutnya 42 dibagi 14 sama dengan 3. Jadi bentuk sederhana dari pecahan 28/42 adalah 2/3. Nah, selanjutnya kita jawab pertanyaan yang kedua, yaitu bentuk sederhana dari pecahan 12/6. Nah, kita cari dulu faktor terbesar dari bilangan 12 dan 6, yaitu kita dapatkan 6. Nah, kita bagi 12 dan 6 ini dengan 6. Maka dihasilkan 12 bagi 6, 2. 6 bagi 6 sama dengan 1. Jadi bentuk sederhana dari pecahan 12/6 adalah 2/1. Nah, demikian tentang pembelajaran konsep pecahan. Semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang konsep pecahan. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.